kali ini kita kedatangan narasumber dari SCCC lagi, yaitu Mas Tisat. Kemarin kita sudah membahas tentang kekerasan anak, ya Mas Tisat ya. Gimana kabarnya Mas Tisat? Alhamdulillah baik. Baik, Ketemu lagi, Mbak. kita ketemu lagi ketiga kalinya ya Mas, kita ketemu. Kemarin kita membahas terkait tentang kekerasan anak, entah itu kekerasan anak dalam rumah tangga maupun di sekolah. Nah sekarang ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih, tetap mengenai tentang anak, tapi terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Oke. Nah kan kita semua itu sering sekali mendengar anak berhadapan dengan hukum, tapi kita masih belum seberapa mengerti terkait tentang anak berhadapan dengan hukum itu seperti apa. Nah, maksudnya anak berhadapan dengan hukum itu apa sih Mas? Yang dikatakan dengan anak berhadapan dengan hukum itu gimana? Oke. Kalau membahas anak ini memang kan nggak selesai-selesai ya. Ini Betul. kita ketiga kalinya saya kesini, kita kembali untuk memperdalam lagi mengenai tentang anak. Jadi kalau hari ini kita akan membahas mengenai anak berhadapan dengan hukum. Kalau teman-teman biasanya menyingkat menjadi ABH. ABH. Jadi di dalam ABH itu ada berhadapan dengan hukum itu ada 3. Yang pertama anak yang berkonflik dengan hukum. Kalau di dalam bahasa masyarakat biasanya dia ngomongnya anak pelaku, terus kemudian ada anak korban dan juga anak saksi. Nah, dalam undang-undang itu diatur di mana? Diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Jadi di situ diatur mengenai apa yang dimaksud dengan ABH. Terus anak seperti apa? Anak itu kan ketentuan usianya di 0 sampai kurang dari 18 tahun untuk anak. Terus kemudian anak yang berhadapan dengan hukum itu anak yang usia 12 sampai dengan kurang dari 18 tahun. 12 sampai 18 tahun. Nah, kurang dari 18 tahun. Oh, kalau di bawahnya 12 tahun nggak Jadi termasuk. dalam usia ini menjadi hal yang penting ya dalam sistem peradilan pidana anak. Bila mana anak kategori di usia kurang dari 12 tahun itu tidak bisa dilakukan proses hukum, atau itu biasanya dilakukan proses tindakan. Nah, artinya tidak bisa dia dihadapkan di dalam hukum, ya nggak bisa diproses selanjutnya kemudian ditahan juga nggak bisa. Artinya bentuk hukumannya berupa tindakan atau pengembalian kepada orang tua. Terus kalau anak kurang dari 14 tahun, yang jelas anak ini tidak diperkenankan atau tidak boleh ditahan. Sebagaimana ditahan dalam proses, misalkan proses kemudian dia tetapkan naik sidik dan lain sebagainya, dia ditahan sebagaimana orang dewasa tidak bisa. Itu kalau anak belum usia 14 tahun. Kalau dia 14 tahun sampai dengan kurang dari 18 itu bisa dilakukan proses penahanan. Kalau yang kurang dari 14 tadi tindakannya ya dikembalikan ke orang tua. Prosesnya seperti itu. Nah, tadi kan anak berhadapan hukum kan terbagi menjadi 3 gitu ya Mas. Ada yang pelaku, saksi, korban. Okay. Nah, yang anak pelaku ini ya sebagai pelakunya, saksi sebagai saksi, korban sebagai korban gitu maksudnya Mas. Ya, kalau yang anak sebagai pelaku ini kan dia yang melakukan atau kalau istilahnya kan anak berkonflik dengan hukum, AKH, atau anak konflik hukum, atau kalau di hukum anak tidak ada namanya anak tersangka, anak terdakwa gitu, tidak ada. Kalau dalam sistem peradilan pidana anak tidak ada. Dia hanya dituliskan anak dengan tandanya adalah anak, hurufnya A besar. Nah, berarti itu adalah anak sebagai pelaku. Di situ dia yang melakukan diduga melakukan tindak pidana. Di situ dia mengalami misalkan anak-anak ini terlibat tindak pidana misalkan pencurian atau begal atau bentuk-bentuk tindak pidana yang lain ya yang diatur dalam pasal-pasal di undang-undang maupun di dalam KUHP. Cuma acuannya di SPPA ini kan hukum acaranya, terus kemudian ada ketentuan-ketentuan khusus yang dipergunakan untuk anak seperti itu. Nah, kemarin tuh Mas, beberapa waktu yang lalu kita pernah podcast dengan Mbak Septi dari Koalisi
Perempuan Indonesia. Nah, waktu itu Mbak Septi cerita tuh terkait tentang pelecehan seksual anak. Jadi di mana anak usia 4 tahun dilecehkan sama anak usia 5 tahun. Nah, itu kan aneh juga ya Mas kan. Kan masih usia sekecil itu sudah melakukan pelecehan seksual. Nah, tadi kan di bawah 12 tahun tidak bisa ditahan. Nah, ketika orang tuanya misalnya tidak terima terus melaporkan, itu penanganannya itu berarti si anak dikembalikan ke orang tuanya untuk dididik kembali ataukah perlu bantuan psikologis atau gimana Mas? Lihat dari proses asesmennya Mbak, artinya dalam case ini kan juga dalam proses penanganan anak ini kan tidak melulu kita berbicara mengenai ketentuan atau ketentuan hukum ya. Kalau ketentuan hukum di dalam undang-undangnya jelas, cuma yang lebih ditekankan atau yang menjadi concern di sini adalah bagaimana proses pemulihan anak ini secara tuntas. Misalkan ada anak-anak yang berhadapan dengan hukum seperti yang contohkan tadi, itu juga harus ada intervensi khusus baik dari segi sosialnya, psikolog, kemudian dari segi pendidikannya, sekolah dan lain sebagainya juga harus dilakukan proses intervensi yang mendalam. Nah, kalau tindakan hukum dia ditahan kan nggak mungkin juga, anak umur di dalam aturan juga tidak diperbolehkan. Artinya ada konsekuensi khusus yang harus dijalankan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dari orang tua, keluarga, kemudian dinas terkait dan lain sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab orang-orang dewasa. Jadi penanganannya seperti itu. Karena yaitu tadi proses pemulihan, proses bagaimana anak ini bisa berproses atau melanjutkan kehidupannya seperti senormalnya anak gitu kan, tumbuh kembangnya juga sudah sesuai dan lain sebagainya. Itu harus ada pendekatan dan juga penanganan khusus di situ. Karena kan masih panjang kehidupannya ya Iya. Mas, karena apalagi masih usia 5 tahun dan masih terus berkembang gitu, Betul. dan nantinya pasti bakalan jadi dewasa. Semakin dewasa nanti takutnya malah semakin menjadi kalau tidak ada didikan Nah, lebih lanjut gitu ya Mas. itu kan jadi apa ya, jadi sebuah hal yang sangat menarik. Artinya di anak dengan usia segitu dia bisa melakukan sebuah tindakan yang dalam tanda kurung ini ada sebuah tindakan pidana yang dianggap perbuatan yang melanggar hukum. Artinya bagaimana peranan orang-orang yang dewasa di sekitar dia, bagaimana peranan dari orang tua, guru dan lain sebagainya. Nah, itu yang dipertanyakan di situ, kok bisa anak seumur segitu melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma secara umum. Nah, itu yang jadi perhatian khusus harusnya ke sana. Tapi sebenarnya penyebab dari anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai itu apa sih Mas? Atau anak yang berhadapan dengan hukum itu faktor-faktornya itu apa aja sih yang membuat mereka melakukan hal seperti itu? Ada beberapa sih. Yang pertama, anak ini kan juga salah satu faktor terjadinya pelanggaran atau anak-anak rentan ini. Yang pertama, viktimisasi anak ini kan juga tidak jelas. Nah, anak ini dikategorikan sebagai pelaku atau korban. Nah, pada prinsipnya dari mereka ini kan ngomong dia sebagai pelaku, sejatinya juga mereka sebagai korban. Sebenarnya secara substansi kalau kita berperspektif terhadap anak, kita selalu menyampaikan bahwa anak ini bagaimanapun kondisinya dia adalah korban sebenarnya dari keluarga yang kurang memberikan kasih sayang yang penuh, terus kemudian bagaimana pendidikannya seperti apa, belum lagi lingkungan dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua juga faktor lingkungan ya. Anak-anak ini kan berada pada lingkungan atau peer, kalau kita ngomongnya peer, dia gampang sekali ada pengaruh-pengaruh di situ. Terus kemudian ada lagi kebijakan, apakah sudah sesuai belum kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Jangan-jangan pemerintah hanya memberikan aturan tapi implementasi di lapangan misalkan tidak sesuai, atau anak-anak ini kurang mendapatkan perhatian khusus mengenai fasilitas atau mungkin akses mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak misalkan, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, dari ada faktor goodwill dari pemerintah untuk memberikan sebuah kebijakan atau aturan yang benar-benar bisa menyeluruh, berdampak kepada kelangsungan si anak ini. Ada beberapa hal sih Mbak, itu garis besarnya seperti itu.
Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan si anak ya Pak. Iya. Karena Mas memang anak itu kan ya menjadi korban selain dia menjadi pelaku karena lingkungan yang kurang mendukung dia. Sebenarnya mereka sendiri pun tidak mau melakukan hal seperti itu gitu kan. Karena karakter khusus anak ini kan karakternya kan khusus dan unik ya. Mereka ada kecenderungan keingintahuan tinggi, terus kemudian masih gampang terpengaruh dengan lingkungan. Dia masih belum paham ya apa yang dilakukan, konsekuensinya seperti apa. Mereka masih cenderung harus dilakukan dulu baru nanti tahu gitu loh. Masih labil gitu ya. Iya, rata-rata seperti itu. Oke, Mas. Oke. Lanjut ya, Mas. Siap. Tadi sudah membahas bahwa kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak karena anak juga tidak mau melakukan hal seperti itu. Mereka juga ingin hidup yang lebih baik, hidup yang lebih layak, tetapi karena keadaan akhirnya mereka terpaksa melakukan hal tersebut. Nah, kalau dari stigma masyarakat nih Mas, kan tadi anak sebagai korban, anak sebagai pelaku itu kan sama aja ya Mas sebenarnya. Nah, bener nggak sih stigma masyarakat bahwa anak korban ini setelah nanti dia dewasa itu pasti menjadi pelaku karena dia telah menyaksikan tindak pidana saat dia masih kecil gitu. Menurut Mas Saat gimana? Oke, jadi bisa benar bisa tidak jawabannya. Jadi anak yang bermula menjadi korban apakah nanti kedepannya dia berpotensi menjadi pelaku, bisa ya atau bisa tidak, tergantung bagaimana proses pemulihan anak korban ini kan banyak hal ya, dari betul. segi mental, kemudian faktor psikologisnya dia, rasa traumatis segala macam ini juga mempengaruhi sekali bagaimana cara pandang dia, ini kan menjadi hal yang berbahaya apabila ketika dia mengalami sebuah peristiwa ini tidak ditangani secara tuntas, secara menyeluruh. Artinya kalau kita melakukan proses pendampingan anak ini, yang kita dampingi bukan cuma anaknya, tapi kita juga memberikan pemahaman, memberikan pendampingan terhadap orang tua, keluarga, dan juga masyarakat di sekitar untuk tidak adanya mencegah adanya diskriminasi, stigma negatif terhadap anak, terus kemudian labeling. Nah, itu yang sangat berbahaya. Anak-anak yang terlibat tindak pidana misalkan, dia sudah dicap di masyarakat, wis iki anak gak bener iki, masa depan suram dan lain sebagainya. Nah, itu kan masa depan suram. Padahal kita nggak pernah tahu ya masa depan mereka ini masih panjang, dan siapa tahu mereka, namanya perjalanan hidup orang, harusnya mereka juga berpikir bahwa perjalanan hidup mereka ini kan juga masih sangat panjang ya, apapun itu bisa berubah kok. Mereka bisa, selama mereka diberikan kesempatan yang yang sama, tidak ada diskriminasi di situ. Kemudian hal yang menarik ya, itu memang stigma dari masyarakat ini ternyata masih kental dan mengakar gitu loh, stigma. Kemarin saya sempat ngasih materi ya, waktu itu saya paparkan nih satu contoh gambar tentang kenakalan remaja, anak-anak yang gambar-gambar trek dan lain sebagainya. Saya hanya kepingin tahu respon dari masyarakat ini seperti apa ketika melihat seperti itu gitu loh. Ya itu tadi yang saya sampaikan, mereka masih banyak yang stigma, wah ini masa depan suram, ini anak wis nuwaka segala macam. Nah, betul. Kemudian saya sajikan slide yang selanjutnya mengenai gambar-gambar anak-anak yang berprestasi. Nah, responnya di masyarakat, di beberapa orang ini menganggap bahwa ini wah membanggakan dan lain sebagainya ya. Kemudian saya balik bertanya ke mereka, dua gambar ini kan sama-sama anak gitu kan, apakah mereka tidak punya hak yang sama? Mereka juga bisa berprestasi kok kalau kita benar-benar aware dan juga punya perhatian yang sama. Mereka di usia yang sama, mereka mengalami dua peristiwa yang berbeda. Ini kan juga harusnya kita juga jangan memberikan stigma yang berbeda juga. Makanya kita dilarang untuk memberikan diskriminasi terhadap anak. Kita bisa mensupportnya ya Mas ya, support dari orang tua dan juga lingkungan, karena kita tidak pernah tahu kedepannya si anak ini bakalan menjadi apa gitu. Betul, karena kalau sudah tertanam stigma negatif atau terdiskriminasi
secara tidak langsung itu akan menjadi mental block. Jadi masyarakat atau orang dewasa itu menganggap bahwa anak-anak sing senangane trek-trekan wis gak iso ditoto wis babahno. Kan itu kan akhirnya akan menjadi orang dewasa ini atau orang tua ini akan enggan untuk membuat sebuah perubahan untuk kembali mendidik mereka yang benar, mengarahkan wis males gitu loh, wis jarne wis gak anakku wis pokoknya tak jarne gitu kan, padahal mereka tuh juga apa ya, punya kesempatan yang sama, mereka juga bisa berprestasi kok sebenarnya gitu. Diberikan motivasi ya Mas ya, diberikan motivasi agar mereka juga bisa menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Kalau semua berpikiran seperti itu ya selesai negara kita, mereka masa depan negara kok. Jadi kalau stigma itu masih tetap ada ya selesai gitu. Karena masyarakat tuh kadang ngomongnya juga pedes loh Mas, kayak netizen kan ada biasanya anak yang misalnya sudah pernah berhadapan dengan hukum terus dia keluar terus berada di lingkungan masyarakat lagi, dia dibilang bahwa dia penjahat kecil gitu, padahal kan ya sebenarnya mereka juga korban. Iya. Makanya di undang-undang sendiri atau di hukum acaranya kan tidak ada namanya terdakwa anak, terus tersangka anak. Coba dicek di undang-undang nggak ada. Ya sebutannya di dakwaan, jaksa dan lain sebagainya ya anak A besar, dia tidak memberikan label terdakwa seperti orang dewasa ya, terdakwa atau tersangka, nggak ada kalau dia anak. Ya anak A besar tadi. Terus gini Mas, dulu itu saya pernah berkunjung ke Lapas Blitar, kalau nggak salah tahun 2018. Nah di sana itu kita tanya-tanya sama anak-anak yang berhadapan dengan hukum, macam-macam lah kasusnya. Nah di situ ada anak yang di bawah umur, kurang lebih usianya 15 tahun. Dia punya pacar, terus dia suka melakukan hubungan seksual, akhirnya sampai dengan si perempuan ini hamil dan orang tua si perempuan ini tidak terima anaknya dihamili sama si laki-laki tersebut. Si pacarnya itu akhirnya melaporkan dan si laki-laki ini ditahan di Lapas Blitar. Terus kemudian ada lagi anak yang dijebak, dia kasus narkoba, itu juga usianya kurang lebih 16 tahun. Dia dijebak, disuruh membeli narkoba, akhirnya dia juga ikut keseret tuh. Nah itu tuh penanganan hukumnya seperti apa sih Mas terkait tentang anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu? Oke, yang pertama dalam kasus kekerasan seksual misalkan pencabulan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur di situ di pasal 81, 82 junto pasal 76 D atau E ya lupa saya. Nah di situ juga yang diatur mengenai unsurnya barang siapa melakukan bujuk rayu dan lain sebagainya, melakukan pencabulan atau persetubuhan, di pasal itu diatur. Nah dalam anak ini yang harus dipahamkan bahwa di situ tidak ada namanya suka sama suka. Nah, artinya anak-anak ini kan belum bisa berpikir seperti orang dewasa yang mana dia bisa berpikir suka tidak suka gitu, suka like atau dislike, sayang atau dan lain sebagainya, itu masih belum lah anak-anak. Makanya di situ apabila perbuatan ini memenuhi unsur itu yang mana korbannya adalah anak, ya itu bisa dijerat dengan ketentuan pasal yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, mengenai fenomena-fenomena saat ini yang sering kali terjadi bahwa pelakunya juga anak, kemudian korbannya juga anak, ini kan juga menjadi ironis dan miris ya. Betul. Nah, ini kan apalagi istilahnya suka sama suka. Sebenarnya kalau saya lebih senang memberikan istilah bukan suka sama suka, tapi bagaimana mereka ini tidak paham, dia nggak ngerti konsekuensinya, terus kemudian dua-duanya ini sebenarnya juga korban. Artinya apa? Dari orang tua si anak korban ini juga tidak memberikan edukasi yang benar kepada anaknya, kemudian anak yang dari sisi pelakunya juga sama, orang tua mungkin dari segi pendidikan dan lain dan lingkungan segala macam juga tidak memberikan edukasi. Banyak kok ternyata anak-anak itu belum paham yang namanya seksualitas, kemudian belum paham yang namanya hal-hal yang sifatnya kondisi-kondisi biologis dan lain sebagainya, mereka belum paham. Dan kadang-kadang orang tua itu cenderung itu adalah sebuah
hal yang dianggap tabu lah. Ya kan orang-orang dulu kan berpikir memberikan penjelasan secara seksual tentang kelamin, tentang reproduksi dan lain sebagainya itu hal yang tabu. Padahal itu penting. Mereka harus tahu dulu bagaimana cara menjaga agar tidak dilakukan atau tidak diperdaya sehingga terjadi pencabulan, persetubuhan. Harusnya mereka juga diberi paham di situ gitu loh. Dari sisi orang tuanya seperti itu. Kemudian untuk yang fenomena mengenai anak-anak yang terlibat kejahatan orang dewasa yang tadi dijebak segala macam, memang itu juga salah satu jadi modus operandi baru ya, yang juga bukan baru sih, modus operandi yang lain lah yang dilakukan. Artinya orang dewasa ini menganggap bahwa kalau anak nanti yang disuruh menjadi kurir misalkan, karena di dalam ketentuan undang-undang juga anak-anak ini kan ancaman hukumannya separuh dari orang dewasa. Itu juga jadi peluang bagi para orang-orang dewasa yang memanfaatkan anak-anak ini jadi kurir. Nanti di dalam ada yang pokoknya kamu nganter ini, mereka nggak ngerti, tiba-tiba ditangkap segala macam ya. Kalau ngomong unsur mereka menguasai, mereka mengetahui ya unsurnya ya sesuai, masuk saja. Cuma harusnya kan itu menjadi sebuah alarm lah atau warning bagi aparat penegak hukum, bagaimana aparat penegak hukum lebih jeli dan lebih lebih berperspektif ya. Mereka melihat bahwa ini fenomena anak-anak ini sering digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa ya. Mereka kejar ke orang dewasanya juga dong. Kejahatan ini anak ini kan dia nggak ngerti, yang belum dewasa nggak tahu konsekuensinya. Jangan berhenti di anak dong. Ada orang di belakang mereka yang tahu, ada orang dewasa yang menyuruh mereka melakukan itu. Tapi mungkin nggak sih Mas, anak-anak seperti itu tuh sebelum dipindahkan ke lapas anak, dia disatukan dengan lapasnya orang dewasa. Karena kan kasusnya mereka kan ya kasus narkoba. Sebelum dipindahkan ke lapas anak, mungkin proses hukumnya dia harus nyatu dulu nih lapasnya dengan orang dewasa. Mungkin nggak sih Mas kalau seperti itu? Kalau dulu masih sering terjadi seperti itu. Kalau sekarang sih saya rasa sudah aparat penegak hukum sudah mulai paham lah bagaimana ini harus dipisahkan dari orang dewasa, di anak juga disendirikan. Makanya ada LPA anak, terus kemudian ada LPKS. Memang aturannya memang seperti itu, nggak boleh dicampur dengan orang dewasa. Harus dipisah ya. Harus dipisah. Oke. Mas Tisat, seru sekali pembahasan kali ini tentang anak. Kalau bahas tentang anak itu selalu seru ya. Iya. Selalu gak ada habisnya lah, karena anak itu juga ada di lingkungan kita setiap hari. Nah, terakhir deh Mas, buat pesan buat Love Friends nih. Apa nih buat Love Friends terkait dengan anak? Oke. Mungkin dia punya adik lah atau anak gitu. Kalau pesannya adalah satu, jaga anak-anak kita ya kan, beri mereka inputan yang positif ya kan, jangan memberikan stigma yang negatif kepada siapapun. Anak ya tetaplah anak, biarkan mereka tumbuh kembang sesuai dengan usianya, jangan melakukan proses atau mendiskriminasi mereka apapun yang mereka dapatkan. Jadi tetap selalu untuk menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang negatif ya. Jadi mungkin itu sebenarnya banyak sih yang kepengin saya sampaikan di sini, cuma keterbatasan waktu ya, mungkin bisa kita coba agendakan lagi di sesi berikutnya. Oke. Pasti itu Mas. Jadi intinya pesannya adalah kita bersatu untuk menjaga anak untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik ya Mas. Kalau kita punya jargon di kantor kita kan ada tulisan tuh, bisa jadi anak-anak ini hanya jumlahnya 30% dari populasi yang ada di Indonesia, namun mereka adalah 100% masa depan Indonesia. Keren sekali. Terima kasih Mas Tisat sudah mau sharing di sini. Semoga nanti bisa sharing-sharing lagi di podcast Bincang Seru. Jangan bosan-bosan buat datang ke sini. Terima kasih banyak. Oke.